Tandingannya menurut apa yang saya pahami. Luar biasa sejarah kebesaran Nagro Aceh Darussalam ini. Lihatlah betapa dia memberikan catatan-catatan penting, bukan hanya pejuang-pejuang nasional, tokoh-tokoh nasional, tapi pahlawan-pahlawan nasional. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita masih ingat, dunia memberikan penghormatan. Aceh pernah melahirkan seorang laksamana wanita yang pertama di dunia yang bernama Malahayati. Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, proklamator bangsa, juga memberikan sebuah penghargaan khusus. Aceh adalah daerah istimewa. Aceh adalah daerah modal. Dan itulah yang disambut dengan sukacita, penuh dengan perasaan yang luar biasa oleh rakyat Aceh. Ketika pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah pusat, menyatakan kita memerlukan sesuatu yang penting sebagai alat komunikasi, diplomasi internasional kita. Kita memerlukan kapal udara, kapal terbang. Maka tanpa ada pikir panjang, seluruh perasaan yang ada penuh dengan dinamika, sukacita, tanpa ada yang memaksa. Ada yang memberikan apa saja yang mereka miliki. Gelang di tangan, cincin di tangan, anting-anting di telinga, uang yang ada. Inilah sumbangan pada rakyat Aceh. Berikan dan belikan itu pesawat udara. Lahirlah yang namanya Sulawak 1 dan Sulawak 2. Itu ketika Aceh mengawali perjalanan awal kemerdekaan bangsa ini. Episode selanjutnya kita ketahui Bapak Jokowi pasang surut perjalanan sejarah Aceh. Penuh suka dan duka. Bahkan hampir kita terpecah belah dengan berbagai hal yang barangkali kurang kita pahamin satu sama lain di antara sesama anak Aceh. Saya bersyukur dilahirkan dan meminum susu ibu seorang putri Aceh. Saya bersyukur dibesarkan dan mendapatkan didikan dari seorang ayah, putra seorang Aceh. Dan saya bersyukur bangga dengan kebanggaan saya sebagai rakyat Aceh, sebagai warga Aceh. Tapi saya selalu mengingatkan saudara saya di Aceh, kebanggaan dan kecintaan saya di Aceh, saya harus kalahkan demi kecintaan dan kebanggaan saya untuk Indonesia Raya. Nah, ini pikiran-pikiran kami, Bapak. Karena apa yang saya pahamin, daerah modal adalah daerah yang memberikan dan melahirkan lahirnya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Aceh memberikan sumbangsi yang terbesar. Dan untuk itu sayang 1000 kali sayang kalau apa yang sudah ditanamkan, istilahnya human investment, historical investment, tersia-siakan karena pikiran-pikiran yang berpikir untuk strategi jangka pendek. Nah, untuk itulah saya tetap menyatakan komitmen pada diri saya, sekecil apapun, tapi harus ada konsistensi tetap untuk memberikan arti keberadaan saya sebagai anak Aceh, membangun wilayah Aceh ini. Tapi Bapak Presiden, apa yang sekarang terasa di daerah ini? Daerah ini memerlukan benar-benar asistensi secara khusus dari pemerintah pusat. Asistensi secara khusus. Daerah ini memerlukan supervisi secara khusus. Walaupun telah mendapatkan kekhususan sebagai daerah otonomi khusus. Otonomi khusus seperti apa yang dihantarkan oleh Bapak Pelaksana Gubernur tadi sudah berjalan 16 tahun dan akan selesai 7 tahun lagi. Ketergantungan kepada otonomi khusus terlalu besar bagi jalannya roda pembangunan di wilayah Aceh ini. Dan itu artinya tidak sehat. Tidak sehat. Bahkan berbahaya itu kalau itu terus-menerus tidak ada perbaikan ke depan. Maka saya hanya mengajak pada seluruh putra-putra Aceh
atas dukungan, atas restu, atas blessing para abu-abu, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, cendekiawan sivitas akademika, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Mari kita bersatu. Buang pikiran-pikiran kepentingan jangka pendek, apalagi bertikai di antara kita satu sama lain. Aceh memerlukan kesadaran baru. Kita harus bangkit mengejar ketinggalan kita, membesarkan dan membangun Aceh. Dan itu kesepakatan kita pada kenduri kebangsaan hari ini. Kita lahir dari ras-ras besar sebagai suku bangsa Aceh. Dan kita harus buktikan itu untuk masa depan anak cucu kita. Kita bukan berjuang hanya untuk hari ini, tapi kita berjuang untuk masa depan anak cucu kita. Berikan sejarah, insya Allah akan mencatat kita telah memulainya yang secara baik. Dan itu semuanya juga tidak terlepas dari ketulusan, dari keikhlasan, dari kekuasaan otoritas yang dimiliki oleh seorang Presiden Republik Indonesia yang bernama Jokowi. Bapak Jokowi, di antara kita, masyarakat Aceh dengan Bapak bukan orang asing. Bapak telah mengenal asam garamnya Aceh. Bapak sudah meminum air Aceh yang lebih banyak daripada orang perantauan. Makan di Aceh, tinggal di Aceh, mengerti budaya Aceh. Dan Bapak punya hati yang murni terhadap Aceh. Kami bangga pada Bapak. Biarkanlah kalau pernah ada salah pemahaman sedikit, salah pengertian sedikit. Ini momennya kita tunjukkan. Bukan Jokowi sembarang Jokowi. Inilah Jokowi miliknya Aceh dan miliknya Indonesia. Maka hari ini insyaallah, para hadirin yang saya muliakan, kita tadi telah melihat bagaimana pelaporan sejumlah para menteri mengiringi kerja Bapak Presiden. Bantuan-bantuan yang konkret, bahkan yang lebih spesifik lagi, saya pertanyakan tadi malam di depan Bapak Presiden kepada Bapak Basuki, Menko PR, kapan jalan tol itu siap? Jawaban konkret sebelum 2023. Itu membesarkan hati kita dan berikan aplaus kepada Bapak Jokowi. Jalan itu penting, karena dengan pentingnya itu Aceh membuka isolasi dirinya. Dan insya Allah akan banyak perubahan yang berarti. Tetapi bukan hanya itu, saya tahu Presiden kita ini punya hati. Presiden punya ini perhatian khusus. Presiden ini melihat saya juga sebagai seorang sahabatnya. Dia tidak menginginkan sahabatnya menangis dan meratapi keterlambatan progres pembangunan di wilayah Aceh ini. Dia sayang saya sebagai sahabatnya, mewakili kita semuanya masyarakat Aceh, dan insya Allah untuk itulah kita berdoa bersama, kita berikan dukungan bersama. Bapak Jokowi akan memberikan perhatian yang lebih baik lagi untuk kemajuan pembangunan wilayah Aceh yang kita cintai ini. Inilah doa dan harapan kita. Maka pada kenduri kebangsaan ini saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak, para abu, para orang tua kami, para wali negro yang begitu luar biasa, bahkan juga khusus memberi cetak undangan khusus, hormat dari saya pribadi. Yayasan Sukma, Sekolah Sukma ini milik orang Aceh, dan diam-diam telah memberikan catatan prestasi tersendiri, bahkan melahirkan 30 master dari Finlandia. Dan dari Yayasan Sukma ini. Maka untuk itu sekali lagi kita berterima kasih. Kita nikmatin kenduri kebangsaan ini. Sebelumnya kita minta tentunya pengarahan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada kita. Pandangan-pandangan beliau, harapan beliau juga dengan satu harapan yang sama. Apapun bantuan yang akan diberikan, apapun dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat, kalau persoalan utama di antara kita belum selesai, itu tidak akan memberikan arti apa-apa. Persoalan utama kita adalah perubahan cara berpikir kita. Cara berpikir kita yang penuh dengan kepura-puraan harus berubah menjadi ketuluserangan dan keikhlasan. Cara berpikir kita hanya mementingkan kelompok diri kita. Cara berpikir kita hanya sering menyalahkan orang lain. Kita rubah
Kita bilang kita adalah Aceh yang maju. Untuk kita dalam kemajuan Aceh bersama. Sepakat? Insya Allah Allah akan meridoin harapan dan doa kita bersama. Terima kasih Bapak Presiden. Kami mohon pengarahan Bapak Presiden. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.